Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu. Yang pertama ada Agro, kedua DKFT, ketiga SSIA, keempat Antam, kelima IRA, dan keenam KF. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Agro. Agro hari ini naik cukup tinggi ya, 7,48% ke level harga 1220. Di hari kemarin juga Agro naik yang cukup tinggi ya, di 9%. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini Agro dibeli asing yang sangat besar ya, di 5,3 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya, memang Agro diakumulasi ya, akumulasi signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro menguji resistannya di 1200 dan tutup di atas 1220 ya, bisa dikatakan Agro breakout. Apakah bisa berlanjut? Kalau dilihat dari volume ya mungkin bisa ya, arah terdekat Agro ini kalau saya lihat ya ke 1400, tapi ada potensi Agro false breakout, jadi ya perlu hati-hati lah ya, jangan dikejar. Kalau Bapak Ibu juga tadi kalau beli Inco sama Antam di daerah pucuk kan dibawa turun tadi ya, jadi seperti itu perlu hati-hati karena ya beli di harga tinggi ya bisa naik lebih tinggi tapi bisa turun juga lebih dalam. Jadi idealnya Agro ini ya, Agro ini idealnya belinya di sini di daerah 1000 sampai 1100. Di daerah sini baru ideal beli Agro. Cut lossnya di mana? Ini kalau kita hapus ya. Nah, cut lossnya di bawah EMA 20-nya. Nah, jadi seperti itu. Menunggu Agro wait and see aja, nunggu dia koreksi atau kalau konfirmasi breakout. Tapi saya rasa kalau sudah di atas 1200 jangan dikejar lah Agro ya, tunggu di bawah aja, nunggu dia koreksi. Indikator MACD memang mengarah ke atas, garis biru juga melebar, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume juga meningkat ya, walaupun nggak signifikan ya meningkat ya. Ada potensi Agro ke atas. Kalau Bapak Ibu berani dengan resiko ya bisa aja beli ya. Kalau saya cut lossnya di bawah 900. Kalau harga sekarang cukup dalam cut lossnya ya. Bisa nggak cut loss di bawah sini ya? Bisa, cuman ke trigger ya. Ini daerah buy, soalnya daerah kuning ini daerah buy. Harusnya area ideal buy-nya itu di daerah sini ya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli saat di tanggal 5 Januari ya bisa cut lossnya di bawah di 850, di bawah EMA 20-nya ya. Kalau sekarang kan sudah tinggi ya. Jadi beli saham itu beli tunggu dia dekat-dekat support ya, seperti ini kan belum gerak nih. Coba kalau Bapak Ibu kemarin beli kan 2 hari sudah lumayan nih tinggi. Jangan ke notice saat sahamnya sudah naik. Kalau saham sudah naik itu potensi dia turun juga besar ya. Apalagi yang sudah di atas 10%, di 15% kalau dalam satu hari naik. Jadi misalnya ya, ada satu saham sudah naik ya di atas 10% ya dalam satu hari, ada potensi saham itu ARB dan bahkan ya turun lah. Kalau nggak usah ARB, turun lah dari 10% ke balik ke harga waktu open kan bisa. Jadi ya resiko besar, mending nunggu kayak gini nih, mending nunggu dia di bawah gini. Di daerah sini bisa buy, resikonya kecil. Kalau dia naik lebih besar, jadi potensi cut loss sama dia profitnya lebih besar, profitnya dan peluang untuk lanjut naik ikut follow the trend juga besar. Kalau Bapak Ibu beli di daerah sini, potensi untuk dia ke bawah juga besar. Kalau Bapak Ibu cut loss ya jelas harus cut loss di 900 untuk mengkonfirmasi. Gak mungkin cut loss di daerah sini, karena cut loss di daerah, misalnya cut loss di daerah 1100 sampai 1000 ini bisa aja di sini ada pantulan. Nah, kalau Bapak Ibu cut loss di daerah bawah ini kan sekitar kerugian di 26% dan juga rugi waktu, rugi uang ya. Jadi beli itu saham, beli dekat-dekat support aja, nunggu atau nunggu dia sideways. Kalau dia kelihatan sideways belum gerak-gerak beberapa hari, beli aja ya, kemungkinan juga akan gerak. Trading itu minimalisir resiko dulu, nanti pasti profit tuh akan datang ya. Kuncinya minimalisir resiko. Bagaimana membuat trading plan, sistem trading yang baik biar bisa mengendalikan atau meminimalisir resiko ya. Jadi seperti itu. Untuk Agro jangan dikejar menurut saya. Peluang naik lebih tinggi ada peluang, cuma resiko dibawa turun juga ada ya.
Jadi seperti itu untuk agro. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada DKFT. DKFT hari ini cukup luar biasa ya, naik sangat tinggi 12,6%. Kelepas harga 214. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy ya. Karena ya saham mining hari ini lumayan naik yang signifikan ya. Karena market juga kalau Bapak Ibu bisa perhatikan yang mendukung market naik ini basic industry dengan mining ya. Selebihnya ya biasa aja. Finance juga lumayan naik nih 1,7%. Kalau dilihat dari transaksi brokers marinya memang DKFT hari ini diakumulasi. Ya, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DKFT ya pelan-pelan mengarah ke resistennya 280 ya. Saya pasang target dulu 280, itu adalah resisten naik line-nya dan juga itu bisa membuat rounding bottom, dan ini ya harusnya sudah terkonfirmasi membuat swing low barunya ya. Dia nggak jadi turun sampai merah dan dia mantul sesuai skenario. Dia mantul di daerah biru, dia sideways 2 hari, kemudian dia naik dan mengarah ya pelan-pelan mengarah ke atas. Cuman apakah bisa spekulasi buy? Ini sudah dalam. Kalau Bapak Ibu mau cut lossnya dalam 24% ya. Karena idealnya belinya di daerah sini, di daerah 165 sampai 175. Nah, di daerah sini area buy-nya. Kalau daerah sini sudah ya follow the trend. Resiko dia ke bawah juga ada. Nah, kalau Bapak Ibu punya dari daerah bawah ya, take profit kalau dia breakdown dari 200. Take profit aja dulu. Kalau dia breakdown dari 200 ya kemungkinan besar DKFT akan mengarah ke 170 sampai 160 lagi. Jadi take profit kalau dia turun dari 205 sampai 200 ya, maksimal di 198 take profit aja ya. Jadi seperti itu untuk DKFT. Volume hari ini meningkat yang signifikan ya. Untuk lanjutan ya lihat besok, kalau sektor mining besok lanjut naik ya DKFT juga lanjut naik. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada SSIA. SSIA hari ini ditutup naik 2,67%, kelapa harga 575. Kalau dilihat transaksi asing 2 hari net buy saham SSIA. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat memang SSIA diakumulasi hari ini ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSIA ada di area range pertengahannya. Pertengahan range sideways-nya ada di 530 supportnya dan resistennya di 610. Dan ini harganya di harga pertengahan. Jadi mending wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu punya barang dari daerah atas, hold aja ya. Harusnya 530 dipertahankan. SSIA ini masih arahnya mau ke atas, cuman dia lagi sideways ya, menunggu momentum. Jadi yang belum punya barang, jaga SSIA di area 530 sampai 535. Cut loss-nya di 515 sampai 510. Jadi buy on support, jualnya ya di dekat-dekat resisten di 600 atau 610. Tapi kalau mampu breakout, pasang trailing stop ya. Jadi saya kasih gambar dulu aja. Nah, ini area ideal buy-nya ya. Jadi buy-nya idealnya ya di 550 sampai 540 ya, di daerah sini, atau 535 lah maksimal kalau buy-nya. Jadi jualnya ya di dekat-dekat resisten di 600 ataupun 610. Indikator MACD masih membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 walaupun menurun, volume meningkat ya ada potensi SSIA lanjut naik, tapi ya ini harga pertengahan ya, rawan untuk dia turun lagi kecuali SSIA terkonfirmasi breakout dari 610 ini ya. Arah selanjutnya ke 700. Harusnya bisa menjadi momentum SSIA breakout terkonfirmasi. Kalau sekali lagi ya, breakout disertai volume, Bapak Ibu nggak usah menunggu konfirmasi. Kalau dia lewat 615, buy di 615. Target terdekat ke 650, habis itu ya ke 700. Jadi seperti itu untuk SSIA ya. Jadi bisa di watchlist nih SSIA. Kalau dia minggu ini atau minggu depan mampu breakout disertai volume, buy di 615. Nggak perlu nunggu konfirmasi. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Antam. Antam hari ini naik 17%, sangat tinggi ya. Kelapa harga 2.600.
Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup besar di 42 juta. Kalau dilihat dari broker Smarinya, memang ada sedikit akumulasi di saham Antam. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam hari ini mampu breakout dari resistennya 2400 dengan disertai volume dan tutup di atas 2600. Apakah besok akan berlanjut? Harusnya akan berlanjut. Minimal yang menguji 2780. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya Antam ke 3200. Saya pasang target ke 3200 walaupun di pertengahannya ada 3000 ya. Jadi ke arah situ. Kalaupun dia koreksi ya, Bapak Ibu bisa spekulasi buy di daerah 2400 ini, bisa spekulasi buy ya. Jaga aja di daerah 2400. Kalau besok dia turun tajam, buy aja di 2400. Harusnya dia akan ada mantulan. Kalaupun buruk-buruknya dia ke daerah sini ya. Ini area ideal buy-nya ya. Nah, di daerah sini area ideal buy-nya. Jadi seperti itu. Untuk Antam masih berpotensi ke atas ya, karena sentimen nikel juga masih bagus, sentimen baterai juga masih bagus ya, dan Antam juga baru breakout ya dari resistennya. Nih, resistennya yang terbentuk dari 2011. Harusnya kalau terkonfirmasi ya, ini target saya 2780 ya. Jadi ke arah situ untuk Antam. Jadi wait and see dulu yang belum punya barang. Yang sudah punya barang, apalagi daerah-daerah pucuk, ya pasang trailing stop. Kalau besok Antam bisa lewat 2800 ya, kalau baik arah ya take profit dulu. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, volume juga meningkat yang signifikan, bar chart di atas 0 juga makin tinggi ya, potensi Antam masih ke atas. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada IRA. IRA pada hari ini naik cukup tinggi 3,49% ke harga 2370. Kalau dilihat transaksi asing net buy walaupun ya nggak signifikan lah. Kalau dilihat dari broker Smarinya ya biasa aja ya. Akumulasi cuma jualnya juga lumayan besar. Jadi biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA ada di pertengahan range sideways-nya. Harga ideal IRA kalau mau buy ya di daerah sini. Di daerah 2150 sampai 2050. Di sini harusnya IRA sampai momentum ada vaksin terbaru ya, sentimen vaksin yang terbaru ya, baru IRA akan lanjut naik. Sebelum ada itu ya kemungkinan IRA akan tektokan atau sideways di range harga 2000 sampai 2600. Jadi bagaimana cara strategi untuk buy-nya? Kalau saya belinya ya di dekat support di daerah 2170 sampai 2140. Di daerah sini baru saya akan buy dan targetnya profitnya ya menguji resistennya 2600. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di 1900. Cut loss-nya di 1900 ya. Jadi seperti itu untuk IRA. Hari ini IRA volumenya nggak ada ya, kecil, jadi perlu hati-hati. Walaupun volume 2 harinya meningkat ya, bisa aja besok lanjut naik, tapi ya kalau Bapak Ibu beli di sini cut loss-nya agak dalam ya. Kalau Bapak Ibu mau ya silahkan sesuaikan aja dengan profil resiko masing-masing ya. Saya rasa juga ya lumayan aman lah karena sentimen vaksin masih berlanjut. Jadi IRA ini masih di ya, potensi dia masih ada lah untuk di hot ya. Jadi seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada KF. KF malah hari ini terkoreksi tipis 0,61% ke harga 4.830. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy cuman ya tipis ya. Kalau secara bulanan di Desember asing malah net sell yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker Smarinya biasa aja ya. Ya walaupun terlihat distribusi lumayan besar, tapi yang nampung juga besar ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF menurut saya yang menarik. Ini menarik ya, karena KF 2 hari koreksi volumenya kecil. Hari ini juga volumenya kecil, mungkin ya market belum menarik ya, karena market tadi masih di sektor mining dan basic industry ya. Jadi hari ini penurunan KF juga tidak disertai volume. Ada kemungkinan untuk mantul? Ada ya. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 20-nya di 4.280 bisa kondisi cut loss di 11% dan target
KF masih sama, arahnya terdekat ke 5.400 kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ke 5.755 sampai 6.000 ya, 19%. Jadi ini menurut saya yang cukup bagus ya untuk KF, bisa spekulasi buy ya. Ini cut loss-nya di 4.280 ya tadi. Ini nah, kalaupun buruk-buruknya breakdown-nya dia akan sideways di daerah sini. Mungkin nggak dia turun lebih dari EMA20, sangat kecil kemungkinan kalau dia turun. Jadi Bapak Ibu bisa average down aja ya. Selama sentimen vaksin dan virus COVID-19 masih ada, ini masih bisa dipertahankan atau bisa di hold. Jadi ya nggak usah cut loss juga nggak masalah. Tapi yang penting sabar ya. Karena sektor farmasi juga bergantung kepada sentimen untuk kenaikannya, yaitu vaksin ya. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.